Hai teman-teman, kenalin, aku Puput Afa Aimati, mahasiswa Teknologi Pangan di Universitas Diponegoro. Hari ini, aku akan ajak teman-teman semua untuk review makanan yang ada di depan aku ini. Review makanan kali ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik sensori dari suatu produk pangan yang berkaitan dengan kualitas ataupun mutu dari suatu produk pangan itu sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya videonya. Let's check this out. Yang pertama, di sini aku punya coklat. Di sini aku pakai 3 coklat dengan merek yang berbeda. Ada Cadbury, ada Silver Queen, dan juga ada KitKat. Oke, pertama kita coba KitKat dulu ya. KitKat ini tadinya udah aku buka nih. Dia udah aku buka duluan. Terus kita coba ya. Kita coba patahin dulu. Gampang banget patahinnya, teman-teman. Ini nggak aku makan semua ya, aku tarik lagi aja, dikit aja. Ini patahinnya gampang banget loh teman-teman. Jadi menurut aku tekstur dari si coklat KitKat ini itu dia lebih lunak, nggak begitu keras gitu. Jadi lunak aja, nggak keras. Pas dipatahin juga gampang. Kita makan ya. Coklat di KitKat ini pas dimakan itu gampang banget meleleh di mulut. Jadi lelehannya tuh rendah, jadi dia tuh pas dimakan langsung leleh di mulut gitu teman-teman. Selain dia gampang buat dipatahin, dia juga langsung leleh pas makan di mulut. Terus selanjutnya aku bakal coba si Silver Queen. Coba ya. Ini ya, kita patahin. Ini juga. Tapi kalau Silver Queen ini pas kita patahin ada bunyinya, nggak kayak KitKat tadi. Tuh, ada bunyinya kan? Denger nggak? Denger ya. Coba. Kalau si Silver Queen ini dia teksturnya dia lebih keras. Jadi pas dimakan tuh butuh beberapa waktu untuk langsung hancur di mulut. Oke. Ini mending kayaknya dikunyah aja sih kalau aku nggak ada harganya. Lanjut ke Cadbury. Ini kayak Silver Queen ya. Ini kotak-kotak. Tapi beda. Dia juga lebih lunak, lebih gampang juga dipatahin daripada Silver Queen yang tadi. Hampir kayak KitKat sih, tuh gampang banget dipatahinnya, nggak kayak Silver Queen yang agak keras. Dan kalau Silver Queen itu pas dipatahin dia ada suaranya nih. Aku masih ada di mulut makan Silver Queen, enak banget dia, leleh di mulutnya. Kita coba ya Cadbury-nya. Oh ya, minum dulu untuk menetralkan sisa-sisa coklat. Cadbury. Dia teksturnya lunak, bener-bener kayak yang dimakan juga langsung lumer, nggak kayak yang Silver Queen tadi. Dia sama kayak yang KitKat, cuman karena yang si Cadbury ini kan full coklat, bener-bener di dalamnya tuh nggak ada kacangnya, medinya atau wafernya. Ini dia bener-bener kayak yang coklat yang creamy gitu dimakan. Sedangkan yang KitKat tadi kan dia di dalamnya ada wafernya gitu, jadi kayak wafer terus dilapisin coklat gitu. Tapi KitKatnya kalau dimakan tuh juga langsung sama-sama meleleh di mulut. Sedangkan kalau si Cadbury ini juga langsung meleleh gitu. Jadi berdasarkan
kelelehannya pas dimakan di dalam mulut itu yang paling meleleh itu punyanya Cadbury. Cadbury ini dia punya kelelehan yang baik, pas dimakan di dalam mulut dia langsung kayak lumer gitu di dalam mulut. Sedangkan yang kedua itu ada si KitKat ini, dia juga meleleh di dalam mulut pas dimakan. Terus yang terakhir menurut aku pas dimakan melelehnya agak lama itu si Silver Queen, karena dibuktiin juga pas dipotek aja dipatahin coklatnya itu agak keras dan ada bunyinya juga pas dipatahin. So aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau selain teksturnya, coklatnya juga punya rasa. Yang pastinya teman-teman tahu ya, manis. Tapi teman-teman tahu nggak cita rasa dari coklat ini? Kalau yang Cadbury itu kayak ada bitter-bitternya gitu, kalau abis kita makan, abis ditelan kayak ada aftertaste-nya gitu. Jadi teman-teman, cita rasa dari coklat ini itu merupakan kombinasi dari rasa pahit, asam, dan manis. Dan menurut Ramulah 2016, cita rasa coklat ini sangat ditentukan oleh faktor fermentasi pada pengeringan biji kakaonya. Jadi rasa-rasa ini ditentukan adanya fermentasi dari biji kakaonya, yang selama fermentasi tersebut rasa pahit dan sepet pada coklat itu akan berkurang kayak gitu. Jadi fermentasi itu sendiri akan mempengaruhi cita rasa dari coklat itu sendiri. Kemudian kayak yang aku bilang tadi, kelelehan atau mouthfeel yang biasa kita sebut mouthfeel itu kenapa berbeda-beda dari setiap coklat yang udah aku coba tadi, dari Cadbury, Silver Queen maupun KitKat, itu dipengaruhi karena adanya komposisi dari si coklat itu sendiri, komposisi yang digunakan. Nah, komposisi apa sih yang mempengaruhi si kelelehan ini? Yaitu komposisi asam lemak atau asam lemaknya. Jadi kandungan atau jenis lemak yang digunakan di suatu coklat itu sangat mempengaruhi kelelehan atau mouthfeel dari coklat itu sendiri. Dan menurut Pratiwi et al, itu coklat yang memiliki kelelehan yang lebih kuat atau mudah meleleh di dalam mulut ketika kita makan itu merupakan coklat yang menggunakan lemak cocoa butter gitu. Jadi coklat yang kelelehannya lebih kuat ketika kita makan itu pakainya cocoa butter, sedangkan coklat yang kelelehannya lebih rendah atau agak sukar untuk meleleh ketika kita makan itu coklat yang menggunakan lemak nabati seperti margarin. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk rasa-rasanya tadi itu dipengaruhi oleh fermentasi dari biji kokoanya sendiri, sedangkan tekstur yang ada pada coklat itu dipengaruhi karena adanya kandungan lemak dan juga jumlah lemak yang digunakan kayak gitu. Setelah kita coba coklat, selanjutnya kita coba makanan ini ya, snack yang juga pastinya teman-teman udah pernah, semuanya kayaknya udah pernah coba sih ini. Oke, kita coba yang sini. Aku punya Cheetos, punya Cheeky Balls yang keju, sama taro yang rumput laut. Oke, kita coba Cheetosnya dulu ya. Kita coba Cheetosnya ya. Aku di sini Cheetosnya rasa jagung bakar. Ini tuh kalau teman-teman tahu, snack kayak gini ini, terlebih Cheetos yang bentuknya kayak gini, ini merupakan snack extruded. Jadi dia itu dibikinnya pakai proses ekstrusi yang pakai alat namanya extruder. Ya, extruder namanya. Nggak bisa ASMR. Dia masih renyah sih, hanya jagung bakar, ada asin gurihnya gitu. Udah. Nanti kita cobain yang satunya. Biasanya kan kalau snack Indonesia 70% jual angin, 30%-nya jual snack.
Bentuknya beda ya, kayak jaring-jaring. Menurut aku ini lumut laut, cuman ya lumut laut kan, cuman rasa asinnya itu kurang, kayak lebih asin si Cheetosnya daripada si taro. Selanjutnya Kibbles. Ini nih 70% angin, 30%-nya snack. Cuma setengah isinya. Oke. Beda lagi bentuknya. Balls. Warnanya kuning. Kalau ini pas dimakan pertama kayak kejunya kurang berasa sih. Bener ya, kayaknya campur-campur rasanya. Rasa kejunya nempel gitu di mulut, terus pas dimakan juga snacknya nempel di gigi. Tapi tetap sih yang paling kayak rasa yang paling pertama paling kuat menurut aku dari tiga snack ini tuh punyanya Cheetos, karena pas pertama dimakan langsung rasa asin, terus jagung bakarnya tuh kerasa. Kalau yang Cheeky Balls ini dimakan dulu kan, habis ditelan baru asin, terus rasa perisa kejunya tuh baru kerasa. Jangan kalau taruh ini mungkin kalau udah mau habis ya baru kerasa rasa siwitnya. Pas coba cuman 1-2 suap sih nggak begitu kuat rasa rumput lautnya gitu. Jadi yang paling menurut aku paling kerasa perisanya, dan rasanya pas dimakan langsung ini nih jagung bakar, gurih asin gitu yang Cheetos. Nah, setelah kita coba 3 rasa dari snack-snack ini, sebenarnya basic dari rasa 3 snack ini tuh sama teman-teman, yaitu rasa gurih. Nah, rasa gurih ini itu muncul karena adanya suatu senyawa yang dinamakan asam glutamat, atau yang biasa teman-teman tahu sebagai MSG atau monosodium glutamat. Nah, menurut Nasir dan Harijono 2019, MSG merupakan suatu bahan kimia yang biasanya ditambahkan pada makanan yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa atau rasa enak dari makanan tersebut, dan juga untuk menekan rasa yang tidak diinginkan, kayak gitu. Jadi si MSG ini itu biasanya ditambahkan pada makanan-makanan kayak gitu. Kalau kayak teman-teman tahu, biasanya kalau masak itu tambahin MSG, atau kalau teman-teman juga biasanya nyebutnya sebagai micin gitu ya. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman, MSG atau monosodium glutamat ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Kifuneya Ikeda yang merupakan seorang ahli kimia dari Jepang, yang mengisolasi monosodium glutamat ini dari rumput laut yang biasanya digunakan orang-orang Jepang sebagai penambah dalam makanan mereka. Nah, monosodium glutamat ini sebenarnya secara kontroversi kan dikatakan nggak boleh digunakan gitu ya. Sebenarnya monosodium glutamat ini boleh loh digunakan, cuman dengan prosedur yang benar, yaitu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh WHO, yang mana si monosodium glutamat atau MSG ini tidak boleh melebihi batas pada saat penggunaannya, yang mana batasannya itu 120 mg per
kilogram berat badan. Itu yang dinamakan ADI, acceptable daily intake kayak gitu. Dan menurut Fitri 2017 pun si MSG ini merupakan komponen atau senyawa yang tersusun atas 70%, 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air, yang mana termasuk ke dalam kelompok asam amino non esensial yang terdapat secara alami di dalam keju, daging, susu, dan juga di dalam tubuh kita juga ada asam glutamatnya. Seperti itu teman-teman. Setelah kita coba snacknya dan teman-teman tahu apa sih penyebab rasa gurih dari snack-snack itu, aku bakal coba yang setelahnya itu ada ini, makanan yang asem-asem. Ada 3 jenis tablet hisap vitamin C yang mereka sama-sama pakainya klaimnya itu 500 mg vitamin C. Kita coba ya satu-satu. Yang pertama kita ada Sonsei. Tapi di sini aku teman-teman nggak nemu yang rasanya sama semua. Di sini aku dapatnya vitamin yang blueberry, tapi yang VC-nya yang jeruk juga. Cuman yang beda yang vitaminnya. Ini warnanya dari Sonsei. Ya kan enggak kuning tapi kuningnya agak pucat kayak gitu. Terus vitaminnya karena rasanya blueberry jadi warnanya pink ya, ini pink. Terus isinya juga rasa jeruk, dia lebih ke orange, sama-sama jeruk tapi warnanya beda, yang satu orange, yang satu kuning. Kita potek dulu ya, karena kita potek, kita patahin, pengen tahu sih apa tekstur atau kekerasannya kayak apa. Oh, susah juga. Semuanya jadi 2. Ini yang VC rasa jeruk yang warnanya orange. Karena pas dipatahin juga keras, jadi dia mungkin butuh beberapa saat ya teman-teman buat dia itu meleleh atau hilang. Pas dimakan aslinya bisa langsung larut di mulut, itu butuh beberapa waktu. Karena ya kalau sendiri kalau tablet hisap ini dia itu bentuknya bulat, terus juga pastinya teksturnya itu keras. Ini tadi yang Sonsei jeruk, warnanya kuning ya, beda sama yang VC tadi warnanya lebih ke orange. Ini sama keras. Kerasnya sama sih, sama keras. Karena namanya juga vitamin C, ini pas dimakan tuh kayak ada rasa asam kecut kayak gitu. Karena kan jeruk vitamin C kan yang kayak kita semua tahu vitamin C pastinya asam kecut. Jeruk kan juga kalau kalian dimakan ada yang manis, ada yang kecut ya gitu. Misalkan kelamaan. Ini yang vitamin yang blueberry ya, asam banget. Ini yang vitamin. Kalau menurut aku, keras. Ini sama-sama keras sih. Agak susah ya vitamin. Aromanya blueberry banget. Nah, menetralkan mulut. Kita coba nih
yang blueberry atau beri-beri. Sama-sama 500 mg, cuman yang rasa blueberry ini menurut aku dia lebih asam daripada yang jeruknya Vise. Yang daripada jeruknya Vise, si vitamin blueberry-nya itu lebih asam. Paham ya? Menurut aku juga Pak, dari kata rasanya sih mereka sama-sama keras. Karena tablet hisap kan emang di bentuknya dan teksturnya semuanya itu keras dan bulat-bulat gitu. Cuman pas aku coba patahin, menurut aku yang paling keras itu si vitamin ya, vitamin yang blueberry. Dan sebenarnya untuk menguji suatu kekerasan suatu zat makanan itu, apalagi yang bentuknya kayak tablet hisap kapsul gini, itu harusnya pakai alat teman-teman, pakai alat yang nantinya tuh dia bakal si bahan makanannya ini tuh bakal dapat tekanan dari alat tersebut buat tahu kekuatan ataupun daya kekerasan dari makanan itu sendiri. Jadi harusnya sih biar aku kalau pengen akurat, kalau di lab itu pakainya pakai alat apa namanya untuk menguji kekerasan produk makanan yang mana prinsipnya itu dia pakai tekanan gitu. Belum habis juga. Dan asamnya tuh lebih asam vitamin. Walaupun sama-sama klaimnya di tulisannya itu 500 mg vitamin C. Terus yang terakhir mau aku cobain, kalau habis ditelan langsung rasanya asam. Yang terakhir ada Sonse yang jeruk, yang tapi warnanya beda sama Vise tadi ya. Ini warnanya lebih ke kuning, sedangkan Vise warnanya lebih ke orange. Tapi padahal sama-sama rasanya jeruk. Kalau punya vitamin, aroma blueberry-nya kayak kerasa gitu, aroma beri-berinya. Sedangkan yang Sonse rasa jeruknya kayaknya nggak ada deh. Kayak yang Sonse nggak ada aroma jeruk-jeruknya. Sedangkan yang vitamin tadi aroma berinya tuh kerasa pas dicium tabletnya. Sedangkan yang Sonse ini juga, yang Sonse pas aku makan olahannya nggak terlalu kecut kayak yang, nggak terlalu asam, maksudnya nggak terlalu asam kayak yang dua sebelumnya, Vise sama vitamin. Sonse itu lebih kayak yang asamnya masih bisa ditolerir lah. Coba kalau dikunyah. Nah ini berkuasa asamnya pas udah dikunyah terus ditelan. Cuman dia tesnya agak beda ya. Oke, overall semuanya rasanya sama sih teman-teman, asem. Cuman yang menurut aku lebih kuat asemnya pas pertama kali dimakan itu punyanya vitamin. Vitamin itu pas langsung masuk ke mulut, terus kayak di masukin ke mulut terus dikecap-kecap, dirasain gitu, rasa asemnya langsung ada. Sedangkan yang punyanya Sonse, Vise, yang punya Vise itu agak kuat, cuman nggak sekuat punyanya vitamin. Sedangkan yang pas dimakan itu agak nggak ada rasa asamnya itu punyanya Sonse. Tapi punyanya Sonse itu asamnya itu kerasa pas itu udah masuk ke tenggorokan, pas dikunyah. Kalau kalian nggak sabar makannya kan dikunyah terus ditelan, itu rasa asamnya dari yang Sonse itu baru kerasa. Sedangkan yang vitamin itu pas dimasukin langsung kayak udah mulai kerasa gitu, udah kan udah itu apa namanya, lidahnya udah mulai mengenali rasa asam. Nah si vitamin langsung bisa mendeteksi rasa asamnya. Sedangkan kalau yang si Vise itu menurut aku di urutan kedua mengenai rasa asamnya. Sedangkan di Sonse itu yang paling
agak nggak kuat asamnya, tapi kalau setelah ditelan baru berasa asamnya, itu baru yang punyanya Sonsei. Nah, selain rasa asam, si tablet hisap ini dia juga punya rasa agak-agak manis ya, rasa agak-agak manis yang ya walaupun dikit sih manisnya. Nah, teman-teman tahu nggak rasa-rasa ini itu disebabkan oleh apa? Nah, menurut Rondonawo 2017, dalam pembuatan tablet hisap itu digunakan manitol, senyawa manitol yang digunakan untuk memperbaiki cita rasa dari tablet hisap tersebut yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. Jadi manitol itu senyawa yang juga dia tuh teman-temannya sukrosa, glukosa kayak gitu, itu manitol yang dapat memberikan rasa manis di tablet hisap. Sedangkan pastinya karena ini namanya tablet hisap vitamin C, otomatis dia pakai vitamin C yang berupa asam sitrat. Dia pakainya asam sitrat. Jadi rasa asam dari tablet hisap itu sendiri berasal dari asam sitrat yang digunakan di komposisi pembuatan tablet hisap ini. Sedangkan tadi rasa manisnya itu berasal dari senyawa manitol, itu menurut Rondonawo 2017. Nah, sedangkan berdasarkan tadi kekerasannya, kayak yang udah aku bilang, karena bentuknya tablet semua, dan pas aku coba buat patahin itu sama-sama keras semua. Cuman menurut aku, nggak tahu kenapa aku yang nggak kuat atau apa, menurut aku yang paling keras dari tiga itu ada si Vitamin itu menurut aku agak kurang ini sih, agak susah buat aku ini patahinnya. Yang lain hampir sama sih sebenarnya kekerasannya, cuman untuk lebih akurat harusnya sebenarnya untuk menguji kekerasan dari satu produk pangan itu harus pakai alat, yang mana alatnya itu prinsipnya produk pangan itu diletakkan kan di suatu alatnya itu, terus diberi tekanan kayak gitu. Terus kita harus tahu dia tuh daya kekerasannya kayak apa, harus pakai alat tuh biar untuk mengetahui kekerasan dari suatu produk pangan dengan akurat harus pakai alat. Sedangkan ini praktikum di rumah, jadi cuma pakai sensori-sensori yang kita punya aja kayak tangan, lidah kayak gitu ya. Itu menurut Rondonawo tadi. Terus sedangkan selain tadi tekstur dan juga rasa yang udah aku jelaskan, aku mau ngasih tahu buat teman-teman atau informasi tambahan buat teman-teman bahwa vitamin C ini punya banyak manfaat banget buat tubuh kita, terutama buat meningkatkan sistem imun kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, di masa pandemi corona kayak gini. Jadi buat teman-teman semua diusahakan sekali ya untuk mengkonsumsi vitamin C, karena menurut Ihsan 2017, manfaat vitamin C itu antara lain dapat meningkatkan sistem imun, kemudian sebagai antioksidan juga yang dapat mendonorkan elektronnya dan berikatan dengan radikal bebas. Jadi di masa pandemi seperti ini teman-teman boleh banget dan sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C untuk memperkuat daya tahan tubuh kita atau sistem imun tubuh kita. So buat teman-teman juga jaga kesehatan ya. Oke, selanjutnya setelah nyobain tablet vitamin C tadi, selanjutnya aku bakal coba yang asin-asin, cobain keju. Di sini aku pakainya keju slice. Ada 3 merek, ada Progis, ada Kraft, sama terakhir ada Mac. Udah aku buka yang Mac. Oke, yang pertama karena yang Mac udah aku buka, cobain yang Mac dulu ya. Keju slice. Ya, hasilnya masih ada. Ini yang Mac ya. Ini ya. Yang Mac. Nanti ditutup lagi biar bisa ditutup lagi. Ini yang Mac ya. Warnanya sih kuning. Warnanya kuning.
Aku sebenarnya bingung kalau makan keju slice gini tuh dikunyah apa dibiarin meleleh di dalam mulut. masih juga jadi pertanyaan sih buat aku. Sebenarnya makan keju slice gini caranya tuh yang lebih baik langsung dikunyah apa dibiarkan meleleh di dalam mulut. Ini aku buka, selanjutnya ada Kraft yang dari Mac. Nahannya dia punya aroma keju tapi nggak begitu kuat, punya aroma keju cuman nggak begitu kuat. Terus rasa asinnya juga nggak terlalu asin sih, masih bisa ditoleransi. Maksudnya yang nggak asin banget keju yang asin gitu enggak. Ini punyanya Kraft. Ini kayaknya Kraft lebih tebel sih. Kraft lebih tebel. Ini yang Mac tadi ya, ini yang Kraft lebih tebel sih. Lihat di apa namanya, di raba-raba, maksudnya dia lebih tebal daripada si Mac-nya. Packagingnya sama kayak gini juga. Dia lebih berasa keju aromanya, sedangkan yang Mac rasa kejunya tuh gak terlalu kuat. Yang Kraft dia kejunya lumayan kuat tuh, rasa dideketin aja langsung rasa asam keju tuh langsung kecium gitu. Sedangkan yang Mac itu nggak begitu kuat rasa aroma kejunya. Oke, kita coba ya rasanya. Ini yang Kraft tuh, di raba juga dia lebih tebal punya Kraft daripada punyanya si Mac. Ini yang Kraft. Dia lebih tebal. Karena lebih tebal, kalau nggak dikunyah jadi agak susah buat larut di mulut. Tapi rasanya menurut aku emang lebih kuat karena aromanya lebih kuat punyanya Kraft. Jadi rasanya juga lebih enak punyanya Kraft gitu teman-teman. Menurut aku ya, karena aromanya juga lebih kuat punya Kraft, jadi rasanya juga lebih enak dan lebih kerasa kejunya punyanya Kraft. Selanjutnya daripada si Mac, selanjutnya ada Procis. Ini juga 5 slice. Banyak isinya. Ini lebih tebal lagi loh daripada punyanya Kraft. Enggak deh, masih tebal Kraft, cuman yang Procis tebal juga, cuman lebih tebal Kraft. Dan berarti yang paling tipis itu punyanya yang Mac. Ini yang Mac yang aku petik sebelah sini. Ini yang Kraft, ini yang Kraft agak tebal, paling tebal sih. Dan ini yang Procis yang juga tebal, sama-sama tebal kayak Kraft, cuman mungkin kayak lebih tebal punyanya Kraft sih. Procis tidak aromanya
beda ya, keju, cuman aromanya beda. Ini lebih ke asam. Ini lebih ke kayak asam gimana gitu, yang punyanya Rocis. Cuman yang Kraft itu aroma kejunya enak, asam keju gimana gitu, enak. Cuman ini tuh lebih kayak keju yang asam gitu. Ini punyanya Rocis ya, ini kelihatan lah Rocis. Minum dulu. Kalau nggak minum takut nggak bisa ngerasain campur rasanya. Ini yang Rocis. Dia lebih ke asin banget sih, nggak kayak dua sebelumnya. Kalau yang Mac itu masih asin, cuman nggak terlalu asin banget, asinnya tuh agak kurang gimana gitu. Kalau yang Kraft itu asinnya enak, asinnya pas, itu aromanya juga enak, aroma keju yang aku suka. Aroma kejunya aku suka bener, aroma keju. Sedangkan yang ini itu aromanya nggak begitu kuat kan, yang punyanya Mac ini dia tuh kayak loyo gitu. Kalau di apa diginiin tuh gerak-gerakan, mungkin karena lembarannya tipis ya. Sedangkan kalau punyanya Kraft tuh kayak enggak gitu loh, nggak gampang kalau digerak tuh nggak yang loyo gitu, tegak gitu, karena dia agak tebel, paling tebel sih menurut aku. Terus ini juga lumayan tebel, tapi lebih tebelan punyanya Kraft daripada punyanya Rocis. Dan yang paling tipis menurut aku itu punyanya Mac. Dan menurut aku juga yang aromanya nggak kuat banget itu punya Mac juga. Jadi kalau diurutkan, menurut aku itu yang pertama itu ada Kraft, terus ada Rocis, sama yang terakhir punyanya Mac. Karena dia aroma sama rasanya nggak begitu keju banget, hanya bukan keju yang aku suka dan aku cari. Terus kalau yang Rocis itu di tengah-tengah, dia juga nggak ketipisan, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga, jadi pas lah kalau buat tebal sama ketebalannya. Rasanya juga lumayan, cuman dia terlalu asin buat aku, kejunya terlalu asin. Terus kalau punyanya Kraft, dia itu pas, aromanya aku suka, aroma keju yang ada asin gimana gitu. Terus ketebalannya juga pas, agak tebal gitu, nggak kayak duanya. Tapi ini loh agak sama sih menurut aku, si Rocis sama Kraft tebalnya itu. Nah, setelah aku coba satu-satu berdasarkan aroma dan rasa dan juga teksturnya, menurut aku di urutan pertama itu ada Kraft, kemudian di urutan kedua ada Rocis, dan yang ke urutan terakhir itu ada Mac. Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman bahwasannya aroma ataupun rasa dari keju itu dipengaruhi berdasarkan proses dari pembuatan keju itu sendiri. Menurut Negara et al. 2016, aroma pada keju ini dihasilkan karena adanya aktivitas atau kerja dari suatu bakteri asam laktat pada proses fermentasi susu menjadi keju. Sedangkan tekstur dari ketiga keju ini tadi yang udah sama-sama lunak, cuman menurut aku yang paling lunak itu di urutan terakhir, yaitu Mac, karena lembarannya itu menurut aku dia paling tipis. Dan tekstur ini juga dia lembut atau tidaknya suatu keju itu dia dipengaruhi juga berdasarkan komposisi yang digunakan pada proses pembuatan keju itu sendiri, yang mana menurut Juniawati et al. 2017, semakin tinggi kadar lemak dalam susu, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut, harum, dan menarik. Dan sebaliknya, jika kadar lemak dalam susu itu lebih rendah, maka dia akan menghasilkan
keju dengan tekstur yang lebih keras dan juga warna yang lebih pucat ataupun warna yang tidak menarik bagi konsumen. Nah, dan selain tekstur dan aroma tadi, keju juga punya rasa manis. Nah, rasa manis ini sebenarnya dia juga dipengaruhi dari bahan-bahan pembuatan keju itu sendiri, yang mana menurut Putri et al. 2020, rasa manis pada keju itu berasal dari laktosa yang terkandung di dalam susu, sedangkan rasa asinnya pada keju itu dipengaruhi karena adanya klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya, kayak gitu teman-teman. Jadi keju itu punya cita rasa yang khas, yaitu asin dan juga ada manis-manisnya yang tadi dipengaruhi oleh komponen-komponen dari keju itu sendiri. Sedangkan teksturnya yang lembut ketika kita makan itu dipengaruhi karena komposisinya, yaitu jenis ataupun kandungan lemak yang ada di dalam keju itu sendiri, yang mana semakin tinggi lemak yang digunakan pada pembuatan keju itu akan meningkatkan tekstur, aroma, dan juga warna dari si keju itu sendiri. Oke, untuk makanan yang terakhir yang akan kita review itu ada kopi. Nah, kopi di sini aku pakainya kopi hitam ya teman-teman, dan ada 3 merek yang berbeda juga, ada Kapal Api, Nescafe, dan juga Luwak White Coffee, tapi yang varian kopinya hitam. Nah, di sini yang paling kanan, yang tadi, ini yang aku pegang ini punyanya Kapal Api. Sekarang langsung kita coba aja ya. Di sini dia punya ampas sih, dia ada ampasnya gitu kopinya. Dia aromanya kuat banget, bahannya juga pahitnya itu strong. Terus ini yang tengah yang aku ambil ini punyanya Luwak, ini Luwak White Coffee, punyanya Luwak. Minum dulu ya. Ini air putih biar pahitnya jadi Kapal Api hilang dulu, dinetralkan. Punyanya Luwak dia juga punya ampasnya, dia ada ampasnya. Aromanya juga nggak kalah kuat dari Kapal Api, sama-sama ada asam pahitnya gitu pas dicium. Aftertaste-nya lebih terasa punyanya Luwak sih, pahitnya juga pahit punya Luwak. Oke, lanjut punyanya Nescafe. Kalau dia bersih, nggak ada ampasnya, sama-sama hitam. Kalau dia aromanya itu lebih ke nggak terlalu kuat nggak terlalu kuat dibandingin punyanya Kapal Api sama Luwak. Mungkin karena dia nggak ada ampasnya juga jadi pengaruh kuat atau enggaknya aromanya ya. Pahitnya juga menurut aku lumayan nggak terlalu pahit daripada 2 sebelumnya, yaitu Kapal Api dan Luwak. Jadi menurut aku aromanya itu yang paling kuat itu ada di antara 2 ini sih kalau aromanya. Nah, aromanya tuh beda. Kalau punyanya Kapal Api itu dia ada asemnya, pahit asem gitu pas dicium aromanya. Sedangkan punyanya Luwak itu lebih ke aroma yang pahit. Sedangkan punya Kapal Api itu aromanya ada aroma asam-asamnya. Sedangkan punya Nescafe itu ada asam, ada pahitnya, cuman nggak sekuat punyanya Luwak dan punyanya Kapal Api. Begitupun juga rasanya itu juga lebih pahit punyanya Kapal Api daripada punyanya si Luwak dan juga Nescafe. Jadi menurut aku berdasarkan rasa dan juga aromanya yang paling kuat itu punyanya Kapal Api, kemudian disusul Luwak yang tengah, terus yang terakhir punyanya Nescafe. Dan menurut aku aftertaste-nya itu beda-beda. Kalau punyanya
kapal api aftertaste-nya itu dia ada asamnya, karena pas dicium pun dia punya aroma asam. Sedangkan punyanya luwak itu aftertaste-nya lebih ke pahit gitu. Asamnya ada, cuman nggak sekuat punyanya kapal api. Terus untuk informasi buat teman-teman, jadi teman-teman, aroma pada kopi itu disebabkan karena adanya senyawa atau komponen kafeol dan komponen-komponen pendukung lainnya pada kopi. Menurut Nurhayati 2017, senyawa atau komponen-komponen pembentuk aroma kopi merupakan senyawa yang mudah menguap karena adanya panas yang terlalu tinggi, sehingga pada saat penyeduhan kopi dengan air panas, maka aroma dari kopi tersebut akan tercium oleh hidung kita. Kemudian menurut Marpaung dan Arianto 2018, rasa pahit pada kopi itu disebabkan karena adanya senyawa fenol pada kopi yang memiliki rasa bitter atau pahit. Dan juga menurut Marpaung dan Arianto 2018, perbedaan tingkat warna dari kopi itu ditentukan karena adanya reaksi enzimatis ketika proses fermentasi, sehingga semakin lama proses fermentasi maka kopi yang akan dihasilkan akan semakin hitam. Nah, kayak gitu teman-teman, makanan-makanan yang kita review hari ini. Dan kesimpulan dari video hari ini adalah ketika kita akan mengkonsumsi suatu produk pangan, kita harus mengetahui karakteristik sensorinya. Karakteristik sensori ini meliputi warna, tekstur, dan aroma dari suatu produk pangan. Dan dengan kita mengetahui karakteristik tersebut, maka kita dapat menentukan produk pangan tersebut berkualitas atau tidak. Produk pangan yang berkualitas pastinya akan memiliki karakteristik sensori yang baik. Nah, semoga apa yang aku sampaikan hari ini ke teman-teman mengenai review makanan dan juga karakteristik sensorinya akan bermanfaat ya bagi teman-teman. So, terima kasih telah menyaksikan video ini dan bye-bye.